karena kita akan membahas tentang apa yang perlu dilakukan bila anak terkena sawan mayit. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini cocoknya untuk Anda para orang tua, terutama bila anak Anda masih bayi atau kanak-kanak, karena kita akan membahas tentang apa yang perlu dilakukan bila anak terkena sawan mayit. Sawan merupakan istilah yang seharusnya tidak asing bila Anda kebetulan tinggal, lahir, atau dibesarkan di lingkungan tradisional Jawa. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi di mana anak atau bayi berubah perilakunya secara drastis. Jadi rewel, tidak mau disusui, tidak bisa diam, menangis keras, dan badannya demam, yang mana gejala-gejala ini bisa berlanjut hingga beberapa hari. Orang tua seringkali dibuat kebingungan karena tidak tahu penyebabnya apa dan ditenangkan dengan cara bagaimanapun tidak mempan. Ada beberapa jenis sawan, termasuk salah satunya adalah sawan mayit. Mayit artinya mayat atau jenazah, sehingga sawan mayit merupakan jenis sawan yang berasal dari orang meninggal. Sejak zaman dulu, orang tua selalu mengajarkan bahwa bayi dan anak-anak sebaiknya tidak diajak pergi melayat. Khawatirnya bakal terkena sawan alias sawanan. Setelah pulang ke rumah, anak jadi rewel dan badannya demam. Kalaupun orang tua pergi melayat, maka sepulangnya ke rumah disarankan supaya membasuh tangan dan kaki dulu dengan air bersih sebelum boleh memegang atau menggendong anak. Bahkan kalau bisa, semua barang yang dibawa pun ditaruh di luar dulu supaya anaknya tidak terkena sawan mayit. Bila sawan sudah terlanjur kena, anak jadi rewel dan demam, maka ada ramuannya. Ramuan sawan ini terbuat dari macam-macam rempah, termasuk telingu, bengle, adas waras, kunyit, bawang merah, ketumbar, laos, jinten, kulit secang, kayu manis, akar wangi, cendana, daun kemukus, dan daun kemuning. Ramuan sawan ini biasanya bisa ditemukan di toko-toko jamu tradisional. Manakala digunakan untuk mengobati sawan mayit, maka ramuannya ini perlu dicampur dengan tanah yang berasal dari tempat memandikannya jenazah, kemudian dibalurkan ke sekujur badan anak yang sakit. Kadang tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan tanah tersebut, misalnya karena lokasi memandikan jenazah tidak berada di tanah pekarangan, melainkan lantai atau halaman yang sudah diplester. Otomatis tidak ada tanah yang bisa diambil. Jika demikian, maka bisa dimintakan potongan ujung kain jari yang tadinya dipakai sebagai alas jenazah. Campurkan potongan kain ini bersama ramuan dan balurkan sebagai obat. Itulah yang perlu dilakukan bila anak terkena sawan mayit. Namun perlu diingat bahwa meskipun cara pengobatan tradisional ini sudah dijalankan, bukan berarti bahwa pengobatan medis tidak diperlukan lagi. Sebagai orang tua, kita tetap berkewajiban untuk membawa anak berobat jika memang gejalanya ini tidak kunjung mereda. Bila rewelnya ini karena sakit yang wajar, semoga lekas sembuh. Dan kalaupun jika sakitnya ini karena sebab yang bersifat magis, semoga lekas sembuh juga. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar apa yang perlu dilakukan untuk mengobati anak yang terkena sawan mayit. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.